Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Yunan Husniansyah. Di sini kita sudah sampai ke bab yang ke-17 ya, yaitu remote access server. Jadi pada bab 17 kali ini kita akan belajar cukup banyak materi. Yang pertama yaitu SSH to Debian Ubuntu server, yang kedua merubah default port SSH, yang ketiga allow users pada SSH, dan lain sebagainya. Di sini totalnya ada sekitar 13 materi ya, teman-teman. Nah, di sini sebelumnya kan kita sudah pernah melakukan pada akhir bab sebelumnya, yaitu kita meremote router Debian dari host. Nah, namun host belum bisa ping ke server 1 Debian dan server 2 Ubuntu ya. Namun pada bab sebelumnya kita kan sudah melakukan konfigurasi routing pada router Debian. Jadi klien Ubuntu bisa saling berkomunikasi atau bisa saling ping dengan server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Nah, sekarang kita bisa langsung buka saja klien Ubuntu desktopnya. Oke. Nah, di sini kalian bisa pastikan dulu ya, apakah klien Ubuntu desktop punya teman-teman bisa ping ke server Debiannya. Nah, di sini kita bisa ping 10.10.2. Nah, di sini bisa ya, reply. Nah, sekarang gantian tinggal yang server 2 Ubuntu 10.3, dan di sini juga sudah bisa ya, teman-teman. Kita besarkan saja. Oke, seperti ini. Oke, jika sudah, teman-teman bisa langsung saja untuk cara remotingnya. Di sini teman-teman bisa masukkan perintah SSH, lalu user yang teman-teman gunakan pada server Debian milik teman-teman, yaitu di sini saya menggunakan user Yunan. Setelah itu kita tambahkan add, lalu IP dari server Debiannya 2, lalu di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password ya untuk server Debiannya. Enter saja. Nah, di sini sudah berubah ya namanya, teman-teman, menjadi SVR2 Debian, dan bisa cek IP-nya. Nah, di sini IP-nya 10.10.2 sama ya, teman-teman. Dan sekarang kita akan coba untuk meremote server 2 Ubuntunya. Nah, caranya sama, teman-teman, yaitu SSH seperti ini. SSH nama usernya. Nah, kebetulan nama user saya pada Ubuntunya juga sama, yaitu Yunan, dan di sini IP-nya saya ganti 10.10.10.3. Nah, kita enter saja. Dan di sini kita disuruh memasukkan password untuk server Ubuntunya, dan nah, di sini sudah berhasil ya, teman, server 2 Ubuntu. Kita bisa cek IP-nya. Nah, di sini IP-nya adalah 10.10.3. Nah, kenapa di sini kita bisa melakukan remoting atau SSH? Karena sebelumnya pada proses instalasi kita menceklis pada bagian install SSH. Jika teman-teman belum pernah atau teman-teman tidak melakukan centang pada proses instalasi, teman-teman bisa masukkan saja perintah paste, atau saya masuk ke root dulu ya, sunes seperti ini. Di sini perintahnya adalah untuk menginstal SSH, teman-teman bisa masukkan perintah install open SSH strip server seperti ini, teman-teman. Enter. Nah, di sini saya sudah menginstalnya ya. Sebenarnya itu saja pada materi SSH to Debian Ubuntu server. Kita lanjut ke materi berikutnya. Halo teman-teman, kali ini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita akan coba merubah default port pada SSH ya. Jadi pada sebelumnya jika kita melakukan remote, di sini kan masih otomatis ya, setelah kita memasukkan user lalu IP-nya, kita tidak memasukkan IP atau kita tidak memasukkan portnya. Jadi by default, masih by default, yaitu portnya port 22. Itu merupakan rawan ya, teman, atau bahaya jika kita masih menggunakan port 22, karena itu kita bisa dipaksa masuk oleh pihak lain. Oke, jika seperti itu, di sini kita bisa langsung buat saja. Kita bisa langsung buat di klien Ubuntunya. Oke, di sini kita akan coba masuk lagi ke dalam, nah di sini ke dalam server Debian ya, teman-teman. Oke, lalu kita masuk ke dalam mode rootnya, zoom in. Oke, jika sudah, teman-teman bisa masuk ke konfigurasi nano/etc/nmd
SSH sebentar, SSH slash sshd .config seperti ini ya teman, atau underscore config. Kita enter. Oke, jika sudah di sini sebentar saya ataskan lebih dahulu. Nah, oke, di sini kan portnya masih 22 ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa menambahkannya atau mengubah. Di sini saya portnya saya ganti menjadi 2212 seperti ini, misal 2212, dan kita bisa Ctrl X Y lalu enter. Sebentar. Oke, jika sudah, di sini kita bisa meresetnya terlebih dahulu ya teman. Sistem ctl restart SSH seperti ini, kita enter. Jika sudah, kita bisa exit terlebih dahulu ya, atau kita bisa langsung masuk lagi ke dalam. Sebentar, kita coba masuk lagi atau kita exit lagi. Kita exit lagi. Dan kita akan coba masuk kembali ke dalam server Debian-nya. Nah, caranya adalah yang tadi sama. Nah, jika kita sudah merubah default portnya, di sini port 22 connection refuse atau port 22 sudah tidak bisa digunakan lagi. Di sini caranya, jika kita ingin tetap masuk ke dalam server Debian, di sini setelah IP kita bisa tambahkan -p atau port, lalu port yang baru yaitu 2212 teman. Oke, masukkan passwordnya ya. Oke, jika sudah, di sini sudah berubah ya, yaitu server 2 Debian. Dan kita akan coba juga pada server Ubuntu-nya. Di sini kita bisa masuk dulu ke dalam rootnya. Oke, kita cd. Dan di sini kita masuk lagi ke konfigurasi SSHD /etc/ssh/sshd seperti ini. Kita enter. Kita juga ubah portnya menjadi 2212 ya, 12. Sebentar. Jika sudah, kita Ctrl X Y lalu enter. Dan di sini kita bisa melakukan restart ya, sistem ctl restart. Sebentar, restart SSH seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa exit. Oke, kita exit lagi. Jika sudah, kita bisa masuk lagi ya teman. Ini di sini connection refuse pasti. Kita juga tambahkan portnya juga ya, sama, enter. Nah, di sini juga kita sudah berhasil masuk ke dalam server 2 Ubuntu. Oke, sepertinya itu saja pada materi kali ini. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu ada allow users pada SSH. Jadi maksud dari allow users pada SSH ini adalah kita akan membatasi hanya user-user tertentu saja yang bisa melakukan SSH pada server kita ya, teman. Jadi di sini kita bisa langsung saja buka client Ubuntu desktopnya. Jadi di sini saya masih di server 2 Ubuntu ya, sebentar. Nah, di sini. Jadi caranya kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu. Oke, jika sudah, di sini saya hanya memiliki satu user saja ya, teman, yaitu Yunan. Dan di sini saya akan coba buat user lagi, yaitu user 2, misal user 2. Kita enter. Di sini kita sudah masukkan passwordnya. Kita masukkan saja, masukkan pulang lagi. Di sini kita bisa enter saja ya, enter lalu y. Oke, di sini juga sudah terbuat, dan kita akan coba buat user satu lagi yaitu user 3. Kita masukkan passwordnya juga sama, 2345. Oke, jika sudah, di sini kita bisa enter. Di sini y, enter lagi. Dan kita sekarang akan coba cek user milik kita, yaitu pada cat/etc/
passwd seperti ini, kita enter. Nah, di sini sudah tertambahkan ya, teman-teman, user 2 dan user 3. Dan di sini ada user milik saya sendiri yaitu Yunan ya, teman. Dan di sini kita akan coba cek apakah user 2 dan user 3 bisa melakukan SSH ke server 2 Debian. Di sini kita bisa exit dulu terlebih dahulu, exit, lalu exit lagi. Dan di sini masukkan perintahnya yaitu SSH user 2 add IP-nya yaitu 10.10.10.2. Di sini jangan lupa kita harus menambahkan portnya ya, yaitu 2212 yang sebelumnya kita masukkan. Kita enter. Nah, di sini juga bisa ya menggunakan server 2 Debian, atau kita juga bisa menggunakan user 2 untuk melakukan SSH pada server Debian. Kita bisa exit, kita cek menggunakan user 3-nya. Oke, kita enter. Nah, di sini juga bisa menggunakan user 3. Dan di sini kita akan coba mengatur agar yang bisa melakukan remote adalah user milik saya sendiri yaitu Yunan saja ya. Nah, di sini caranya teman-teman bisa exit dulu. Jika sudah, teman bisa masuk ke dalam. Di sini kita bisa masuk ke sini, lalu Yunan, sebentar, Yunan seperti ini, lalu kita masuk. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke dalam root. Oke, jika sudah, di sini teman bisa masuk ke dalam konfigurasi SSHD lagi ya, yaitu nano/etc/sshd. Nah, underscore config seperti ini. Dan di sini kita akan coba menambahkan allow usernya di bawah port ya. Sebetulnya bisa di mana saja, namun di sini saya akan menaruhnya pada di bawah port. Nah, caranya adalah teman bisa masukkan seperti ini, allow users lalu nama itunya ya teman, nama usernya. Di sini kita Ctrl X, Y, lalu enter. Di sini kita seperti biasa harus melakukan restart terlebih dahulu ya. Restart SSH seperti ini. Lalu di sini kita akan coba exit lagi teman. Kita exit lagi dan kita akan coba apakah di sini kita bisa masuk ke dalam server 2 Debian dengan menggunakan user 2. Kita coba seperti ini. Kita ganti usernya menjadi user 2 seperti ini. Enter. Di sini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini permission denied ya, artinya di sini kita tidak bisa meremote server 2 Debian menggunakan user 2 lagi ya, dan sekarang hanya bisa menggunakan user Yunan saja seperti yang kita sudah tadi konfigurasi. Kita coba Yunan, masukkan passwordnya. Nah, di sini pasti bisa ya, karena tadi kita hanya mengizinkan user Yunan yang bisa meremote server Debian. Oke, sepertinya itu saja. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai ke materi yang keempat, yaitu konsep private dan public key. Jadi di sini kita bisa buka dulu client Ubuntu desktopnya. Dan di sini kita coba masuk lagi ke server Debiannya. Nah, di sini kita masuk. Nah, jika kita sudah masuk ya. Nah, sebetulnya cara menggunakan SSH user lalu IP dan kita memasukkan password dari server tersebut itu kurang aman ya teman, dan ada cara amannya, yaitu kita menggunakan private key atau public key ya teman. Jadi di sini kita akan coba bahas konsepnya terlebih dahulu ya. Bentar, di sini. Oke, jadi private key dan public key itu apa? Jadi private key itu adalah autentifikasi tambahan atau pengaman tambahan ke server Debian kita ya, teman. Jadi misal di sini saya memiliki private key pada client Ubuntu dan saya memiliki public key pada server Debian.
Nah, di sini jika kita ingin melakukan remote pada server Debian, nah pastikan yang remote itu sudah memiliki private key-nya. Jadi jika tidak memiliki private key-nya, di sini tidak bisa melakukan remote pada server Debian. Jadi kita harus memiliki private key-nya terlebih dahulu ya, teman, atau password atau auto autentifikasi untuk remote server Debian-nya, teman. Jadi jika kita tidak mempunyai private key-nya, kita tidak bisa melakukan remote pada server Debian. Oke, sepertinya itu saja konsep pada private public key kali ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman, kali ini kita akan mengkonfigurasi SSH dengan private public key Debian. Di sini kita bisa langsung buka saja klien Ubuntu-nya ya. Oke, di sini untuk cara menambahkan private key-nya, teman bisa masukkan perintah SSH strip keygen ya. Keygen seperti ini, kita enter. Nah, di sini file keygen-nya kita akan simpan di file.ssh atau di dalam directory.ssh. Jadi directory.ssh ini terletak di home ya, atau pada directory home Ubuntu kita. Dan di sini jika teman-teman ingat, jika ada file atau directory yang diawali titik, ini berarti directory-nya tersembunyi ya teman-teman. Tapi nanti kita bisa coba lihat menggunakan -a ya. Dan sekarang kita bisa enter saja. Dan jika kita enter, di sini kita disuruh memasukkan passphrase ya teman. Jadi passphrase berbeda dengan password sebelumnya. Nah, passphrase ini kita gunakan sebelum kita menggunakan private key-nya. Jadi di sini kita bisa masukkan private key-nya saja, atau kita bisa memasukkan passphrase-nya. Di sini kita harus memasukkannya ya. 1 2 3. Kita sebentar. 1 2 3. Kita enter. Kita masukkan lagi. Oke, jika sudah, di sini kita bisa coba ls. Nah, di sini tidak kelihatan ya tadi file.ssh-nya, dan di sini kita bisa ls -a seperti ini. Nah, di sini sudah muncul ya, yaitu .ssh, dan kita bisa coba lihat apa yang ada di dalam file.ssh. Nah, di sini pada file.ssh ada dua file ya, yaitu id_rsa dan id_rsa.pub. Jadi id_rsa.pub ini kita akan copy ke dalam server Debian kita. Nah, di sini kita bisa langsung copy saja. Caranya adalah SSH strip copy strip id. Lalu di sini kita masukkan portnya ya, teman, yaitu 2212. Oh, sebentar, kita spasi dulu ya, 2212 seperti ini. Lalu kita masukkan usernya, kita add, lalu IP dari server Debian kita, yaitu 10.10.10.2. Kita bisa enter saja. Oke, kita di sini yes ya, yes. Nah, di sini kita bisa masukkan password dari server Debian-nya, itu 1 2 3 4. Oke, seperti ini. Oke, di sini sudah keluar ya, number of case added 1. Oke teman, jadi sebelumnya kita sudah melakukan penambahan passphrase ya ke server 2 Ubuntu kita. Jadi kita sekarang tinggal melakukan coba remoting saja ya teman. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, yaitu caranya SSH, lalu nama user yang kalian punya, lalu di sini masukkan IP-nya, dan jangan lupa masukin portnya juga. Di sini kita enter saja. Nah, di sini pasti disuruh untuk memasukkan public key ya, atau private key. Jadi kita tinggal memasukkan saja yang sebelumnya sudah kita buat. Bentar, kita enter. Nah, di sini sudah berubah ya teman. Kita coba cek saja apakah ini benar Ubuntu 2, dan di sini juga sudah betul ya, yaitu yang menandakannya yaitu IP-nya yaitu 10.10.10.3. Oke, jika sudah, kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke teman, pada materi berikutnya kita akan membahas tentang konsep authorized key ya. Jadi maksud dari konsep authorized key ini adalah kita bisa terlebih dahulu buka topologinya, dan seperti ini. Jadi sebelumnya kan kita sudah melakukan konsep private public key ya, atau konfigurasi private key dan public key. Jadi di sini pada server 2 Ubuntu kita, di sini kita sudah mengcopy public key dari klien Ubuntu. Jadi klien Ubuntu ini kita copy ke
server 2 Ubuntu. Jadi yang bisa melakukan remote access ke server 2 Ubuntu hanya yang memiliki private key-nya saja yang dari klien Ubuntu ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa buka, sebentar, di sini kita bisa buka, kita bisa buka klien Ubuntunya. Oke, di sini saya pada server 2 Ubuntu ya. Kita coba ls. Bentar teman, saya coba ls -a seperti ini. Nah, di sini ada file ls atau ada file .ssh ya, teman. Jika kita ls.ssh, nah di sini ada yang namanya file authorized keys ya, teman-teman. Jadi di sini ini adalah kopian dari yang kita buat pada klien Ubuntu. Nah, di sini kita juga bisa coba cek. Kita ls.ssh juga. Nah, nih di sini. Jadi file id _rsk.pub ini adalah file yang kita copy ke server 2 Ubuntu, dan di server 2 Ubuntu namanya adalah file authorized keys ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa coba saja. Kita coba buka filenya ya, sebentar. Sini kita buka filenya, coba sebentar. Nah, di sini seperti ini. Nah, di sini file hasil kopiannya adalah ssh strip rsa 4b3, dan di yang paling akhir ada svr2 Ubuntu. Dan kita coba cek juga pada klien Ubuntunya. Nah, di sini pada cat.ssh/id_rsa.pub, dan ini pasti hasilnya sama ya, teman. Jadi karena di sini kita membuatnya pada klien Ubuntu, kita membuat private key-nya dan kita copy ke server 2 Ubuntu, seperti itu teman-teman. Jadi sepertinya itu saja pada konsep authorized key. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita bisa lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada konfigurasi public key manual. Jadi maksud dari konfigurasi public key manual ini adalah kita akan mengcopy secara manual. Jadi di sini kita kontrol paste ya apa namanya, id.rsa.pub yang ada di dalamnya, yaitu di sini ada public key. Kita bisa ke paste, kita bisa copy saja. Kita akan mengcopy paste ke dalam server Debian-nya ya, teman-teman. Ini di sini file yang ada pada SSH yaitu id.rsa.pub, kita akan mengpastenya pada server Debian. Jadi di sini saya sudah membuka tab terminal baru ya. Di sini kita bisa masuk dulu ke dalam server Debian-nya. Oke, jika sudah, teman-teman bisa ls-a. Nah, di sini pasti ada yang namanya directory.ssh ya, teman. Dan di sini kita bisa lihat saja apa yang ada di dalam directory ls.ssh seperti ini. Yang di dalamnya adalah sama, yaitu authorized key. Jadi di sini kita bisa paste saja. Di sini kita copy dulu ya, teman-teman. Kita copy. Oke, jika sudah, di sini teman-teman bisa masuk ke dalam sini. Lalu di sini kita bisa masuk ke dalam, atau kita akan melihat apa yang ada di dalam file authorized.key ya, teman. Kita outtake seperti ini. Nah, namun di sini karena saya sudah punya, jadi saya tidak usah melakukan paste lagi ya, teman. Atau di sini kita bisa exit terlebih dahulu saja, exit. Nah, saya akan coba ls/strip-a seperti ini. Di sini ada ls.ssh, sebentar, ssh. Nah, di sini sudah ada id_rsa.pub ya, teman. Dan kita coba cek saja. Kita masuk dulu ke, nah di sini. Nah, seperti yang saya katakan ketika saya, sebentar. Nah, seperti yang saya katakan di sini, jika teman-teman belum ada di sini, teman-teman bisa copy saja yang ada pada klien Ubuntu-nya. Di sini teman-teman copy, teman-teman tinggal blok semua saja, dan di sini teman-teman bisa masuk ke dalam
Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke dalam server Debian-nya dan paste di dalam ssh/authorized.key ya, teman. Sepertinya itu saja pada video kali ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman, jadi kali ini kita bisa lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada private public key pada Windows ya teman. Jadi jika sebelumnya kita melakukan private public key atau private key dan public key di pada sini ya, di Ubuntu desktop dengan melakukan SSH strip keygen, ini tidak bisa dilakukan pada Windows teman-teman. Jadi pada Windows di sini kalian bisa mendownload sebuah fitur terlebih dahulu ya, yang namanya nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini pada Windows kita akan membuat yang namanya private public key. Jadi nanti private key yang kita buat pada hostOS, private dan public key yang kita buat pada hostOS, kita akan kopikan ke dalam router Debian. Jadi siapa saja yang ingin melakukan remote pada router Debian harus memasukkan private key-nya yang kita buat. Oke, jadi seperti sebelumnya yang saya jelaskan, yaitu kita harus menginstal sebuah fitur ya yang namanya putih generator. Dan di sini kita bisa cari pada download, sebentar, download putih seperti ini teman. Dan di sini saya menggunakan browser Edge ya, Microsoft Edge. Di sini kita bisa pilih yang paling atas. Oke. Ya sudah, di sini kita bisa download putih. Dan kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini yang putih gen, di sini disingkat ya teman-teman, bukan putih generator tapi putih gen. Dan di sini kita bisa klik saja. Oke, di sini terunduh ya teman, kita tunggu, kita open file saja. Dan di sini pada ininya, pada putih key generatornya, teman-teman bisa generate saja. Nah, di sini ada alert, yaitu please generate some random messages by moving the mouse over the blank area. Di sini maksudnya adalah teman-teman harus menggerakkan kursor teman-teman agar kita bisa menyelesaikan generatingnya. Oke, jika sudah, di sini seperti sebelumnya kita disuruh melakukan key passphrase ya, yang mana passphrase ini mengamankan untuk private key kita agar kita tidak mudah agar seseorang tidak mudah untuk melakukan remoting ke server kita atau ke router kita. Dan di sini saya masukkan passphrase-nya 12345667, dan di sini kita confirm lagi, yaitu 12345667 teman-teman. Setelah itu kita bisa save public key ya, save public key. Dan di sini saya sudah membuat yang namanya folder, yaitu SSH, dan saya akan menyimpannya di dalam sini, yaitu public key seperti ini. Kita save. Jika sudah, jika teman-teman sudah melakukan save pada public key-nya, teman-teman selanjutnya melakukan save pada private key-nya ya teman-teman. Setelah itu kita bisa menamakannya dengan private key. Sebentar, private key seperti ini, kita set saja. Oke, jika sudah, teman-teman bisa close saja, kita bisa close. Oke, jika sudah, teman-teman bisa melakukan remoting ke putihnya ya, remoting ke putihnya. Sebentar, putih saya mana? Nah, ini putih. Oke, jika sudah, di sini teman-teman masukkan IP teman-teman, yaitu 192.167.10, dan port saya di sini 2212. Kita open, kita masukkan usernya lalu passwordnya. Jika sudah, teman-teman bisa ls-a. Nah, di sini saya sudah mempunyai direktori .ssh ya teman-teman. Dan di sini jika teman-teman tidak mempunyai direktori .ssh, teman-teman bisa membuatnya dengan mkdir. Teman bisa membuatnya dengan mkdir.ssh seperti ini jika teman-teman belum membuat direktorinya. Nah, namun karena saya sudah punya, di sini saya tinggal membuat yang namanya file authorized.key ya, authorized keys seperti ini, atau authorized underscore keys seperti ini.
kita enter. Nah di sini belum ada apa-apa ya. Nah di sini kita bisa Ctrl X saja. Dan selanjutnya kita bisa buka folder kita. Bentar, kita bisa buka folder kita yang tadi .ssh ini. Dan kita akan mengcopy. Nah ini kita akan mengcopy yang namanya, kita akan mengcopy ini AAB3N ke dalam tadi authorized_keys yang sudah kita buat ya teman-teman. Dan di sini yang tidak perlu adalah ini, teman-teman bisa hapus saja, hapus. Ini juga ya, juga. Dan di sini karena belum tersambung, teman-teman bisa expose saja seperti ini. Lalu yang ini juga, sebentar, tersambung. Lalu yang ini juga, terus di sini juga, di sini kita enter, dan di sini yang bawahnya kita backslash ya maksudnya. Dan di sini yang terakhir ya teman-teman, yang terakhir kita bisa, nah seperti ini. Juga sudah seperti ini, teman-teman bisa, oh sebentar, saya lupa. Di sini ketika kita buka yang namanya ini authorized key, teman-teman harus menambahkan SSH strip RSA lalu spasi. Dan di sini kita bisa baru paste ya teman, atau kita copy dulu semuanya. Kita copy. Jika sudah, teman-teman bisa masuk ke dalam authorized key-nya lagi. Kita oke. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa Ctrl X, J lalu enter. Jika sudah, teman-teman bisa matikan saja putihnya ya. Kita matikan putihnya. Oke. Jika sudah, di sini teman-teman search lagi putihnya ya. Kita search lagi putihnya. Putih. Aduh, maaf teman-teman, saya malah sini sebentar. Kita cari lagi putihnya ya, putih. Nah ini putih saya. Dan jika sudah, teman-teman bisa masuk terlebih dahulu ke yang namanya SSH. Dan di SSH di sini teman-teman bisa klik 2 kali pada bagian out. Dan di sini kita bisa yang ke kredensial. Nah ini kita bisa yang ke kredensial. Lalu di sini teman-teman browse saja ya, teman browse private key-nya. Di sini kan kita disuruh private key file for authentication. Kita masukkan private key kita di folder SSH. Nah kita masukkan. Oke, jika sudah, di sini kita masuk lagi ke session, lalu di sini kita masukkan IP kita ya teman-teman. Kita masukkan IP kita 192.168.137.10. Kita masukkan ini ya portnya. Dan sebelum itu, teman-teman pada bagian save sectionnya, teman-teman bisa ketikkan router Debian. Agar apa? Di sini agar teman-teman juga ingin melakukan remote ke dalam router Debian lagi, teman-teman tidak usah memasukkan passphrase atau private key-nya. Di sini kita save. Juga sudah, di sini kita open. Setelah itu kita masukkan username-nya Yunan. Nah, di sini kita masukkan password-nya ya. Oke, teman-teman semuanya. Kali ini kita bisa lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada remote dari Windows ke Debian Ubuntu server. Jadi di sini kita akan mencoba remote dari Windows atau dari putih ke Debian dan Ubuntu server milik kita. Jadi di sini kita bisa cek topologinya terlebih dahulu ya. Jadi di sini private key milik HostOS itu berbeda dengan milik klien Ubuntu ya, teman-teman. Jadi maka dari itu kita harus bisa meremote routernya terlebih dahulu sebelum kita meremote server Debian maupun server Ubuntunya, seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita bisa coba cek saja apakah di sini antara HostOS dengan server milik kita bisa komunikasi. Kita coba saja ping 10.10.10.2 misal. Nah di sini pasti tidak bisa ya teman-teman. Nah ini RTO, dan kita coba server Ubuntunya juga tidak bisa teman-teman.
RTU. Maka dari itu kita harus melakukan remoting dulu ke dalam router Debian. Oke, kita bisa langsung buka putihnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam router Debiannya ya. Nah, caranya teman-teman bisa masukkan perintah yang sama, yaitu SSH, nama usernya, lalu add. Di sini saya masukkan IP dari server Debiannya, lalu di sini 2, dan jangan lupa kita masukkan portnya ya, teman. Nah, di sini kita yes saja. Kita masukkan passwordnya, dan di sini saya sudah berhasil masuk ke dalam server Debian ya. Oke, jadi seperti itu untuk cara meremote server Debian, dan kita akan coba untuk remoting server Ubuntu. Dan di sini kita keluar dulu ya dari server Debian ke router Debian. Kita masukkan perintahnya juga sama, dan kita tinggal ubah hostnya saja seperti ini, lalu kita enter. Yes, kita masukkan passwordnya, teman. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam server Ubuntu. Oke, sepertinya itu saja untuk materi remote server dari Windows. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita bisa lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada disable password authentication. Jadi disable password authentication ini kita bisa buka router Debian-nya terlebih dahulu ya, router Debian. Dan di sini saya akan coba untuk meremote server Ubuntu-nya ya. 10.10.10.3 seperti ini, lalu portnya 2023. Sebentar, maaf teman, portnya salah, 12212 seperti ini. Kita yes, kita passwordnya. Oke, jadi jika kita menggunakan metode akses seperti tadi, yaitu kita masukkan perintah SSH user lalu masukkan passwordnya, itu merupakan cara yang kurang aman ya teman-teman. Jadi nanti kita akan coba mendisable autentikasinya pada klien Ubuntu ya, agar nanti router Debian hanya bisa mengakses menggunakan public dan private key saja. Oke, kita bisa langsung saja buka klien Ubuntu-nya sebentar, seperti ini. Dan saya akan ke sini, server 2 Ubuntu. Kita lalu terlebih dahulu, dan saya akan coba setting disable autentikasinya pada konfigurasi SSH-nya ya, teman-teman. SSH_config seperti ini. Config. Oke. Oh, sebentar, saya maaf, di sini saya harus masuk ke dalam user router lebih dahulu ya teman. Ya sudah, kita masukkan passwordnya lagi, yaitu nano, atau kita cd dulu. Oke, nano/etc/ssh/ssh_config seperti ini. Oke, jika sudah, di sini teman-teman bisa cari yang namanya ini teman, password authentication. Nah, di sini kan masih yes, kita akan ubah menjadi no ya. Caranya di sini pagarnya teman-teman bisa hilangkan terlebih dahulu seperti ini, dan kita ini kita ganti menjadi no seperti ini. Kita Ctrl X Y lalu enter, dan sekarang kita akan coba ke router Debian-nya lagi. Oke, kita exit terlebih dahulu ya, exit, dan kita akan coba untuk masuk ke dalam, atau kita akan coba untuk meremote server Ubuntu-nya lagi. Di sini kita masukkan passwordnya ya. Oke, di sini ternyata masih bisa teman-teman. Oke, jadi sekarang nanti ini adalah kita router Debian ini untuk melakukan akses pada server Ubuntu itu harus memerlukan public dan private key-nya. Oke, sepertinya itu saja pada materi kali ini. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita akan membuat public key lagi dan private key lagi pada router Debian kita ya. Nah, di sini saya buka ininya. Sebentar, kita buka topologinya terlebih dahulu ya teman, seperti ini. Oke, jadi nanti kita pada router Debian akan membuat
sekaligus private dan public key-nya yang akan kita kopikan pada server 2 Ubuntu milik kita. Jadi di sini server Ubuntu memiliki 2 public key ya, yang mana yang warna merah ini merupakan public key yang digunakan agar klien Ubuntu bisa melakukan remoting ke server Ubuntu kita, dengan yang Ubuntu agar router Debian bisa mengakses server Ubuntu kita. Oke, selanjutnya kita bisa langsung buka putihnya saja. Dan di sini pada putih saya berada pada router Debian ya, teman. Nah, untuk melakukan pembuatan public dan private key seperti biasa, kita melakukan perintah SSH strip keygen seperti ini, kita enter. Setelah itu di sini seperti biasa ya, nanti filenya akan disimpan di directory.ssh pada id_rsa ya, teman. Kita enter. Di sini passpressnya teman-teman bisa masukkan. Di sini masukkan, saya di sini memasukkannya ke 2345567 ya. Kita masukkan lagi passpressnya. Ini. Oke, di sini sudah berhasil ya, teman. Di sini sudah berhasil. Dan di sini kita akan coba ls.ssh. Dan di sini ada yang namanya id_rsa, id_rsa.pub. Jadi nanti id_rsa ini akan kita copy ke dalam server Ubuntu kita ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa cat.ssh, lalu di sini id ya, id_rsa.pub seperti ini, teman. Sebentar, enter. Nah, di sini nanti kita akan copy ya, copy ininya dalamnya, dan di sini kita copy saja. Oke, jika sudah ke blok ini berarti tandanya sudah ke copy ya, teman. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam, nah di sini kita bisa masuk ke dalam server Ubuntunya jika sudah tekan password seperti biasa. Oke. Pada server Ubuntu kita coba langsung masuk saja ke dalam authorized key-nya ya, teman. Auto seperti ini. Oke, di sini pada bawahnya kita tinggal tempelkan saja. Oke, di sini ya sudah tertempelkan ya, teman. Nah, sudah tertempelkan ya. Jika sudah, teman bisa Ctrl X saja lalu Y enter. Jika sudah, teman-teman bisa melakukan restart, yaitu sudo systemctl restart SSH seperti ini. Sudah enable with hostname. Oh, sebentar. Kita perlu 1 2 3 4 5. Oke. Jika sudah, di sini kita bisa melakukan perintah. Oke, jika sudah, di sini kita bisa exit ya, teman. Exit, dan di sini saya akan coba masuk lagi ke dalam server 2 Ubuntunya. Dan di sini kita pastinya disuruh untuk memasukkan passphrase. Soalnya tadi kan kita sudah mengkopinya dari router Debian dan kita memasukkannya pada authorized milik server 2 Ubuntu. Jadi di sini kita masukkan passphrase-nya tadi yang sudah saya buat, yaitu 1234567. Kita enter saja, dan di sini pasti sudah bisa kita masuk ke dalam server 2 Ubuntunya. Sepertinya itu saja pada pembuatan private dan public key pada router Debian. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita sudah sampai ke materi yang terakhir, yaitu ada SSH agent dan SSH add ya, teman. Jadi di sini nanti kita akan bisa coba masuk ke putihnya terlebih dahulu, dan di sini saya masih berada dalam server 2 Ubuntu ya, teman. Kita coba exit dan kita akan coba masuk lagi. Nah, di sini kita disuruh masukkan passphrase-nya seperti ini. Nah, di sini sudah masuk ya, dan kita akan coba exit lagi. Kita coba masukkan lagi, dan di sini kita masih disuruh untuk memasukkan passphrase-nya. Dan itu membuat sebagian orang merasa ribet ya, atau kita perlu mengautentikasinya 2 kali, padahal sebelumnya kan kita sudah memasukkan passphrase-nya, namun di sini kita disuruh memasukkan passwordnya lagi, jadi 2 kali gitu teman-teman ya. Jadi di sini saya akan membuat bagaimana caranya agar kita mengakses server Ubuntu dari router Debian tidak memasukkan passphrase. Caranya kita bisa exit terlebih dahulu. Kita menggunakan yang namanya SSH agent, teman-teman, atau SSH agent seperti ini. SSH agent, lalu kita masukkan /bin/bash seperti ini.
/bin/bash, lalu di sini kita bisa enter. Setelah itu kita bisa melakukan perintah lagi, yaitu yang namanya ssh strip add seperti ini. Nah, di sini kita disuruh memasukkan passphrase yang sebelumnya kita buat, yaitu 1234567. Enter. Nah, di sini sudah bisa ya, itu identity edit. Kita bisa coba login lagi ya menggunakan ini, menggunakan remotingnya. Enter. Nah, di sini kita tidak perlu menambahkan passphrase lagi, atau kita tidak perlu memasukkan passphrase yang sebelumnya kita buat. Kita coba lagi saja, dan di sini pasti juga tidak usah ya teman, kita bisa langsung masuk ke dalam server Ubuntu-nya. Oke, sepertinya itu saja pada bab 17 kali ini, yaitu tentang remote access server. Mohon maaf banyak kesalahan pada video kali ini. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Sampai jumpa.